Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam PA Mingguan GKI Salatiga. Hari ini tanggal 9 Maret 2021 bersama saya Penatua Gita Hastuti. Hari ini tema kita adalah hikmat Allah versus hikmat manusia. Hikmat Allah lawan hikmat manusia. Kita akan bersama-sama mengawali PA hari ini dengan menyanyikan NKB 83, Nun di Bukit yang Jauh. Umat manusia.
Saudara sekalian, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan sendiri dalam pemahaman Alkitab kita sore hari ini. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau telah memelihara kehidupan kami dan saat ini kami boleh bertemu kembali dalam PA Mingguan GKI Salatiga. Mari sertai setiap kami ya Bapa dalam usaha kami memahami firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang memberikan pengantar PA hari ini dapat menyampaikannya dengan jelas seturut kehendak Bapa, dan kami semua dapat memahaminya dengan baik. Jam pemahaman Alkitab hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita coba renungkan dan pahami bersama hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 30. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 30 akan saya bacakan untuk kita sekalian. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, 1 Korintus adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus berhubung dengan banyaknya masalah yang terjadi di jemaat mereka pada saat itu. Bagian Alkitab yang kita baca tadi khusus membahas salah satu dari berbagai masalah tersebut,
yaitu penolakan mereka terhadap Injil. Jadi, kenapa mereka menolak berita Injil itu sendiri dan juga pemberita Injilnya. Kita mau coba gali kenapa begitu dan sebenarnya apa sih kebenaran di balik itu, gitu ya. Kita mulai dari penolakan orang-orang di Korintus terhadap berita Injil. Di sana yang tadi disebutkan ada orang Yahudi dan orang Yunani. Nah, menurut orang Yahudi, berita Injil itu adalah batu sandungan, gitu ya, bukan sesuatu yang baik, tapi itu malah menjadi batu sandungan buat mereka. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa Mesias yang dijanjikan itu mestinya adalah seorang raja yang besar, gitu ya, yang berkuasa, hidup dalam kemewahan dan punya kuasa yang sangat besar untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Mereka bisa mengalahkan musuh-musuh mereka dengan pimpinan dari si raja ini. Tetapi apa yang mereka harapkan ini tidak didapati dalam diri Yesus. Seperti kita tahu, Yesus justru datang dalam kesederhanaan. Dia menjadi orang yang lemah, gitu ya. Lahir di kandang domba, identik dengan kemiskinan, kelemahan, dan bahkan akhirnya Yesus mati disalibkan. Dari situ orang Yahudi tidak bisa melihat bahwa Yesus ini adalah Mesias yang menyelamatkan mereka dari segala macam persoalan yang mereka hadapi saat itu. Mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa-bangsa di sekitarnya, gitu ya. Dan karena itu pula mereka tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Meskipun bahkan ketika Yesus sudah melakukan banyak mujizat, seperti orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, roh-roh jahat diusir, gitu ya. Banyak sekali yang sudah mujizat yang sudah Yesus lakukan, tapi itu pun tidak menggoyahkan keyakinan orang Yahudi bahwa Yesus itu bukan Mesias, karena Mesias dalam benak mereka seperti tadi, seorang yang punya kuasa dan kedudukan yang besar yang mampu membebaskan mereka dari penjajahan dan masalah-masalah fisik yang mereka hadapi saat itu. Mereka tidak dapat melihat bahwa pengampunan dosa melalui salib adalah mujizat terbesar yang pernah terjadi. Nah, yang kedua tadi adalah orang Yunani, gitu. Nah, orang Yunani ini terkenal suka berdebat, mereka ahli dalam berpidato, dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai macam filsafat. Mungkin di antara kita juga ada yang punya karakter semacam ini, gitu ya. Di mata mereka, di mata orang-orang seperti ini, berita Injil itu adalah suatu kebodohan. Menurut mereka, tidak masuk akal kalau dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia, sebab dia lahir dalam kehinaan, hidup dalam kemiskinan, dan mati disalibkan. Saat itu salib adalah hukuman yang paling keji dan hina yang hanya diberlakukan bagi penjahat yang tidak bisa dihukum dengan cara lain. Dalam lagu yang kita nyanyikan juga disebutkan bahwa salib itu adalah lambang kutuk, nestapa, dan cela. Nah, menurut orang Yunani, kalau Yesus sendiri tidak dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman salib, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan orang lain? Ya kan? Nah, itu tadi adalah hikmat dari manusia, ya. Menurut orang Yahudi, salib adalah batu sandungan. Menurut orang Yunani, salib adalah kebodohan. Menurut orang Yahudi, Injil adalah batu sandungan. Menurut orang Yunani, Injil adalah kebodohan. Padahal, apa sih sebenarnya kebenaran tentang Injil itu sendiri?
Menurut firman Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah. Ya, ini memang suatu paradoks ya, di mana kekuatan Allah justru ada dalam keadaan yang paling lemah di kayu salib. Yesus yang disalibkan justru menyerukan pengampunan untuk orang-orang yang menyalibkannya. Dia yang dipermalukan justru menyingkapkan segala dosa kita. Dia yang tidak berdosa justru menerima curahan murka Allah agar orang percaya diselamatkan. Jadi Injil adalah kekuatan Allah. Yang kedua, kebenaran yang kedua, Injil adalah hikmat Allah. Di dalam Injil kita menemukan hikmat sejati yang jauh melampaui hikmat manusia. Bahkan yang paling bodoh dari Allah pun masih lebih besar hikmatnya daripada yang paling berhikmat dari hikmat manusia. Dan yang paling lemah dari Allah masih lebih kuat daripada yang paling kuat dari manusia. Di dalam Injil kita mengenal Allah yang tidak dapat dikenali semata-mata oleh hikmat manusia. Karena Allah jauh lebih besar dari hikmat manusia. Di dalam Injil, kita juga mengenal diri kita yang sesungguhnya. Injil menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi jauh di dalam lubuk hati kita. Pikiran-pikiran yang berdosa, rancangan-rancangan yang jahat, dan berbagai macam dosa. Semua itu tidak bisa dikenali hanya oleh hikmat manusia. Sebab kalau kita pakai hikmat manusia, kita cenderung menyembunyikan, gitu ya, menyembunyikan pikiran-pikiran tadi, rencana-rencana buruk tadi. Karena itu terlalu menyakitkan dan memalukan. Kita nggak mungkin akan membukanya, menceritakan ke orang lain, menggambor-gamborkannya, semacam itu. Dan di dalam Injil, kita dimungkinkan juga untuk melihat sesama kita dari sudut pandang Allah. Nah, yang kedua tadi adalah penolakan terhadap pemberita Injil. Kalau tadi penolakan orang Yahudi dan Yunani terhadap berita Injil itu sendiri, yang ini penolakan mereka terhadap pemberita Injil. Kenapa bisa terjadi penolakan seperti itu? Karena kalau kita lihat, Allah memilih orang-orang yang cenderung tidak punya posisi di masyarakat, gitu ya. Mereka bukan orang-orang yang terpandang. Mereka bukan orang-orang yang punya pengaruh terhadap masyarakat di saat itu. Murid-murid Tuhan Yesus mayoritas adalah nelayan yang diajak untuk menjadi penjala manusia. Kan? Mereka tidak punya pengaruh yang besar terhadap masyarakat di sekitarnya. Jadi, menurut ukuran manusia, di jemaat Korintus pun tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang-orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Dan karena itu juga mereka tidak percaya pada mereka. Paulus juga datang kepada mereka bukan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Paulus datang bukan dengan kata-kata yang manis gitu ya, tapi dia percaya Roh Kudus yang memimpinnya untuk menyampaikan berita Injil itu. Nah, sebenarnya kebenaran tentang pemilihan Allah terhadap orang-orang semacam ini itu seperti apa? Yang pertama, ternyata Allah memilih orang-orang yang bagi dunia nampak sebagai orang bodoh dan tidak diperhitungkan itu untuk mempermalukan orang-orang yang menganggap dirinya berhikmat. Dengan demikian, setiap orang mau menundukkan diri ke bawah hikmat Allah dan tidak ada orang yang memegahkan dirinya sendiri. Yang kedua, Injil tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan agar iman kita tidak bergantung kepada hikmat manusia, melainkan kepada hikmat Allah. Jadi ketika si pemberita Injil ini menyampaikan berita Injil itu, maka Roh Kudus sendirilah yang akan memimpin dia.
gitu ya. Ini dua kebenaran tentang pemilihan Allah terhadap orang-orang yang tampaknya tidak punya pengaruh, tidak tidak punya posisi, tidak diperhitungkan di masyarakat. Nah, lalu apa yang kita pelajari dari sini? Yang pertama kita belajar bahwa sebenarnya kalau kita menggunakan hikmat manusia untuk mengenal hikmat Allah atau menilai hikmat Allah, itu bukan hanya sia-sia gitu ya, tapi itu satu hal yang bodoh. Sebab hikmat Allah itu jauh melampaui hikmat manusia dan akan susah sekali kalau kita mencoba memahami hikmat Allah dengan memakai hikmat manusia atau hikmat kita sendiri. Yang kedua, kalau kita sebagai orang bijak, kita menyadari keterbatasan dan keberdosaan kita, sehingga nggak ada jalan lain kecuali mempercayakan kehidupan kita kepada hikmat Allah, gitu ya. Percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepada hikmat Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Ya, karena dialah sang hikmat itu. Yang ketiga, seringkali kita merasa bahwa pencobaan dan godaan persoalan hidup yang ada di hadapan kita ini jauh melampaui kemampuan kita. Tapi kita harus selalu ingat bahwa hikmat Allah itu jauh melampaui hikmat kita sebagai manusia dan jauh melampaui persoalan hidup yang ada di hadapan kita. Jadi, kalau kita mau berhasil menghadapi persoalan-persoalan dan tantangan hidup itu, maka kita harus percaya pada hikmat Allah. Ya. Jangan pakai hikmat kita sendiri untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup, tapi percayakanlah hidup kita pada hikmat Allah. Gunakan hikmat Allah untuk menjalani hidup kita, untuk menghadapi persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan hidup kita. Semacam itu. Nah, ini ada satu kasus yang akan kita diskusikan nanti dalam pertanyaan diskusi yang pertama. Saya akan ceritakan kisahnya ya. Ada seorang mahasiswa yang sedang tugas magang di sebuah perusahaan. Suatu saat, dia memergoki atasannya korupsi. Dan sang atasan juga tahu bahwa si mahasiswa ini mengetahui perbuatannya. Karena takut, sang atasan memutarbalikkan fakta dan memberi nilai buruk kepada si mahasiswa. Sehingga dia drop out, dikeluarkan. Berbagai perasaan seperti marah, kecewa, sedih, putus asa, dan lain sebagainya berkecamuk dan menguasai hatinya. Dia berusaha membela diri, tapi semakin dia membela diri, di mata alma maternya justru dia tampak semakin kelihatan buruk. Di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat itu, tiba-tiba Mazmur 37 terlintas di pikirannya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, apa yang terjadi?
mahasiswa ini memilih untuk taat. Ya, taat pada firman Tuhan yang terlintas di benaknya itu. Dan 2 tahun kemudian, tanpa campur tangannya, semuanya terbongkar. Sang atasan dipecat, dan alma maternya memanggilnya kembali, meminta maaf padanya, dan memberi dia kesempatan untuk melanjutkan studinya sampai jenjang S2. Nah, pertanyaan untuk didiskusikan. Yang pertama berhubungan dengan kasus tadi, kisah yang saya ceritakan tadi. Dari kasus itu, di mana mahasiswa tadi memergoki atasannya korupsi gitu ya, dan atasannya juga tahu kalau mahasiswa ini tahu kelakuannya. Mana yang dihadapi dengan hikmat manusia, dan mana yang dihadapi dengan hikmat Allah? Apa perbedaannya? Pertanyaan diskusi kedua dan sampai dengan 4 ini untuk refleksi kita. Pertanyaan kedua, masalah besar apa yang sedang atau pernah saudara hadapi? Pertanyaan ketiga, langkah-langkah apa yang sebaiknya saudara lakukan? Lalu yang keempat, apa kira-kira kendalanya? Silakan nanti direfleksikan secara pribadi dan juga didiskusikan dengan anggota keluarga atau teman-teman terdekat. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sebelum melakukan refleksi pribadi atau diskusi, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pengantar yang sudah disampaikan. Sebentar kami akan melakukan refleksi pribadi atau diskusi dengan keluarga atau teman terdekat kami. Biarlah apa yang kami refleksikan, kami diskusikan dapat membantu kami lebih memahami firman Tuhan, dan kami dapat menerapkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk mengimani dan mengamini bahwa Injil yang adalah berita pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah itu sendiri ya Bapa. Dan ajar kami juga memahami, mengimani dan mengamini bahwa hikmat Allah jauh lebih besar daripada hikmat manusia. Hikmat Allah juga melampaui masalah-masalah yang ada di hadapan kami, sehingga mari Roh Kudus mampukan kami untuk terus berpegang pada hikmat Allah saja dalam kami menjalani kehidupan kami, terkhusus di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang kami sendiri tidak tahu kapan akan berakhir. Biarlah Tuhan sendiri yang mengaruniakan kesehatan bagi kami, Engkau yang memelihara setiap kami yang ada di sini Tuhan, dan Engkau yang memampukan kami dengan hikmat-Mu itu mengatasi berbagai masalah pergumulan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu saja. Amin. Baiklah, saudara sekalian, selamat melakukan refleksi diri atau diskusi dengan keluarga terdekat atau teman terdekat, dan selamat menjadi saksi Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama, baik dalam kata
maupun dalam sikap dan perbuatan kita. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.